Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sartika dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil yaitu mengenai pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Sebelum ke materi inti, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai pengertian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa merupakan suatu proses di mana orang-orang yang sudah memiliki peran sosial sebagai orang dewasa yang melakukan aktivitas belajar yang sistematik dan berkelanjutan dengan tujuan untuk membuat perubahan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan juga keterampilan. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam materi inti, di mana yang akan saya bahas di sini yaitu peran pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangat berkaitan erat, yang terutama bagi penyuluh pertanian dalam menentukan metode apa yang akan dilakukan dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani ataupun sasarannya. Dalam menentukan metode penyuluhan, seorang penyuluh harus memahami prinsip pembelajaran orang dewasa. Adapun prinsip belajar orang dewasa yaitu yang pertama, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila metode belajarnya menarik. Yang kedua yaitu, orang dewasa akan belajar dengan giat apabila dosen atau tenaga pengajarnya menarik. Yang ketiga yaitu, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila suasana belajarnya sesuai dengan suasana hatinya. Yang keempat adalah orang dewasa akan belajar dengan tekun apabila mendapat support dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah orang dewasa akan belajar dengan giat apabila fasilitasnya memadai. Faktor pendukung orang dewasa dalam belajar, yaitu yang pertama adalah motivasi, di mana penyuluh pertanian mampu memberikan motivasi kepada sasarannya untuk meningkatkan usaha taninya. Yang kedua adalah rasa keinginan tahu yang tinggi, di mana orang selalu memiliki rasa kekurangan ilmu, sehingga selalu timbullah rasa dirinya untuk selalu mau tahu apa saja yang dapat berguna bagi kehidupannya. Yang ketiga adalah keinginan untuk memperbaiki hidup. Orang dewasa akan selalu ingin agar kehidupannya jauh lebih baik. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam pembelajaran orang dewasa, yaitu seperti yang pertama adalah kondisi fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga yaitu ekonomi. Tidak sedikit orang dewasa tidak mau untuk mengikuti pendidikan dikarenakan penghambat ekonomi. Yang keempat adalah budaya. Budaya juga mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Adapun metode pembelajaran orang dewasa yang cocok digunakan dalam kelompok tani, yaitu yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah tanya jawab, yang ketiga adalah demonstrasi, yang keempat studi lapangan, dan yang kelima adalah penugasan. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika penyuluh sudah mampu memahami arti dari orang dewasa, prinsip belajar orang dewasa, serta faktor penghambat dan pendukung dari orang dewasa dalam belajar, juga metode pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa yang akan diterapkan pada kelompok tani dan sasaran lainnya, maka penyuluhan akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan, sikap, keterampilan petani akan berubah lebih baik. Nah teman-teman, sekian dari pemaparan singkat mengenai materi pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.